ini kami berada di Kandangan. Dan di sini kami disambut langsung oleh Dinas Pendidikan Hulu Sungai Selatan dan diberi arahan untuk memasuki Museum Rakyat yang ada di Kandangan. Dan di sini kami langsung mengeksplor bagian depan Museum Rakyat, berbagai macam alat tempur yang menjadi peninggalan para pahlawan. Kami pun langsung masuk ke dalam Museum Rakyat dan terlihat banyak barang peninggalan dari pahlawan maupun barang-barang khas dari Kalimantan Selatan. Di sini kami mengambil video dari sebuah perahu yang dalam bahasa Banjarnya ialah cukung. Setelah dari Museum Rakyat, kami pun langsung beranjak ke rumah adat Banjar yang berada di tengah kota Kandangan dengan jarak yang ditempuh selama 5 menit. Dengan keindahannya rumah Banjar, ukiran yang ada di sisi rumah dapat kita lihat dan menjadi seni yang sangat menarik. Menggunakan konsep rumah panggung berbahan dasar kayu ulin karena kayu ulin dipercaya memiliki kekuatan yang tidak diragukan. Bahkan banyak yang mengatakan jika terkena air akan semakin kuat. Rumah jenis Baanjung yang merupakan rumah tradisional suku Banjar. Di sini kita dapat langsung memasuki rumah adat Banjar. Soeharto dulu. Ini paling halus namanya. Halus. Nah, itu ada lukisan-lukisan asli sini. Foto asli sini. Nah. Itu tak mau jalan berjadilah. Apalagi yang tak kenakan. Jadi kalau bari lampunya kayak ini, kayak ini. Ini asli nih. Asli. Tapi kalau bari itu lampunya lampu api. Kalau ini gede aslinya, jadi LED deh. Kalau dulu lampunya berkaca, lampu somprong. Jadi di panggilan tuh pakai kaca itu. Kalau dulu aslinya itu. Tapi kan mengulik pun nih, karena menyesuaikan zaman. Nah, di sini ruang utama lagi, peridangannya. Ini peridangan. Ini peridangannya, peridangan rumahnya. Sidin. Nah itu pengantinan Sidin. Ini pengantinan oleh Gusti Parit Hasan Aman. Gusti Parit Hasan Aman ini anak gubernur Alsel juga ya. Nah anak Gusti Hasan Aman kebetulan minat Sidin gubernur. Kewarangan Sidin gubernur juga. Kalian Selatan juga. Nah Gusti Parit Hasan Aman ini masih keturunan Sultan Adam. Ini para bangsawan nih. Nah ini gubernur Kalimantan Selatan, di gubernur Kalimantan Selatan berikutnya. Maaf. Ini lukisan asli, lukisan sininya. Oh ini apa Pak? Itu kuning-kuningan ala kuning perangkat rumah di rumah nih Bang. Salah satunya. Ada lagi kemungkinan itu sebagai koleksi di rumah Haji lagi. Setelah melihat isi dari rumah adat Banjar, kami pun mewawancarai pembimbing. Nah, di sini saya akan mewawancarai salah seorang narasumber di rumah adat Banjar Bangladesh. Kami pun langsung mendatangi narasumber untuk mewawancarai. Bagaimana masyarakat Banjar menerapkan nilai-nilai dan teknik pembangunan rumah adat kepada generasi muda? Apakah ada program atau inisiatif yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap rumah adat? Ya, salah satunya tadi kembali kepada cagar budaya untuk melestarikan, menghargai beberapa bangunan-bangunan yang kita anggap memiliki latar belakang kuat sebagai sejarahnya, budayanya. Itu kami tetapkan sebagai cagar budaya. Itu memang ada program dari pemerintah melalui bidang kebudayaan, dirjen kebudayaan. Itu di bawahnya ada
membidangi terkait cagar budaya. Nah, jadi rumah-rumah yang memiliki arti tersendiri bagi agama, bagi seni budaya dan segalanya itu dilindungi dan asal sesuai kriteria originalitasnya. Rumah ini Bahari nih punya latar belakang sejarah dan budaya dan kelangkaannya. Jadi melalui program-programnya anti cagar budaya sendiri, rumah itu dilestarikan. Mau misalnya untuk dikembangkan menjadi pusat pembelajaran kayak ini kan. Jadi ada yang anak belajar tentang rumah banjir tipe A, jadi melihat ini nih, atau ada mahasiswa yang penelitian, itu bisa. Kami mewawancarai Ibu Monika selaku koordinator 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11-2 kelompok 3 ingin mewawancarai Ibu Menek selaku koordinator T5. Ya, langsung saja masuk ke pertanyaannya, Ibu. Mengapa T5 pada kali ini mengambil tema budaya lokal? Ya, kenapa P5 kali ini mengambil budaya lokal? Saya betulkan bukan budaya lokal ya, tapi sejarah lokal. Ya, kenapa mengambil sejarah lokal? Karena seperti yang kita ketahui, generasi muda sekarang ya, terutama siswa SMA 1 Ranto itu yang pertama belum mengenal sejarah lokal itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, justru generasi muda itu lebih gitu ya, lebih mengenal sejarah nasional, lebih mengenal sejarah yang internasional, bahkan mereka juga lebih mengenal budaya-budaya Korea, misalnya K-pop dan sebagainya. Nah, padahal sebagai generasi muda itu kan mestinya tahu gitu ya, paham tentang apa-apa yang ada di sekitarnya, terutama juga sejarah lokal. Oleh karena itu, P5 kali ini mengambil sejarah lokal dengan harapan generasi muda, khususnya siswa SMA 1 Ranto itu lebih mengenal dan memahami sejarah lokal itu sendiri, dengan harapan nantinya dia bisa ya melestarikan sejarah lokal dan bisa meneladani apa-apa yang dipelajari di sejarah lokal itu. Misalnya kita ambil contoh kemarin kita tahu tentang tokoh gitu ya, bagaimana tokoh Datu Sanggul, bagaimana tokoh Datu Dulung. Nah, itu teladan apa yang bisa diteladani, nilai-nilai apa yang patut kita pelajari dan nanti kita bisa lakukan. Kemudian juga yang kelas 11-2 kemarin kan kita ke kandangan ke rumah adat. Nah, apa saja yang ada di rumah adat, dulunya kan tidak tahu tuh ada filosofi apa, nilai apa, keunikannya apa. Nah, dengan kita mempelajari sejarah lokal itu, kita menjadi tahu dan tergerak hatinya untuk melestarikan. Itu ceritanya. Ya, jadi masuk ke pertanyaan yang kedua, Ibu. Apa hasil yang diharapkan guru-guru dari proyek P5 dengan tema sejarah lokal ini bagi siswa sekolah dan masyarakat? Ya, yang diharapkan yang pertama dengan adanya proyek P5 sejarah lokal itu, yang pertama siswa memahami tentang sejarah lokal itu sendiri. Kemudian kalau sudah dengan harapan dia termotivasi untuk melestarikan sejarah lokal. Kemudian yang kedua mempunyai nilai-nilai yang bagus seperti punya tanggung jawab, punya kedisiplinan, kemudian mempunyai pikiran yang kritis, yang logis gitu ya. Nah, jadi dimensi-dimensi penilaian itulah yang diharapkan oleh ini proyek ini atau dari SMA 1 Ranto. Kemudian di masyarakatnya apa yang ingin diperoleh, ya sikap anak-anak akan lebih bagus, lebih menghormati, lebih menghargai para tokoh-tokoh yang ada di lokal gitu. Seperti bagaimana ceritanya Datu Sanggul sampai dia punya karomah bisa ke Mekah tadi, setiap Jumat kan Datu Sanggul itu bisa ke Mekah gitu ya. Nah, itu kenapa sampai seperti itu? Karena beliau begitu dekatnya dengan Allah. Nah, dari cerita itu sebisa mungkin generasi muda itu terinspirasi untuk tidak meninggalkan sholat, tidak meninggalkan baca Quran, karena hanya dengan itulah kita dekat dengan Allah. Walaupun kita itu tidak akan bisa menyamai Datu Sanggul, tapi paling tidak gitu ya, apa yang dilakukan Datu Sanggul salah satunya sholat tidak pernah ketinggalan, generasi muda itu mau melakukan itu. Jadi ada yang dipelajari.
Ya, masuk pertanyaan terakhir Ibu, bagaimana kita dapat berkontribusi untuk meningkatkan hasil yang berburu-buru dan dikenal budaya lokal? Ya, bagaimana untuk menjadi kontribusi ya atau masukan? Yang pertama, kalau misalnya siswanya itu sudah paham, nah itu pemahaman itu bisa dilakukan dengan membuat laporan tadi ya. Kalau misalnya laporannya itu bagus, itu menjaminkan bahwa siswa sudah paham. Yang kedua, dia bisa membuatkan video, misalnya bagaimana perjalanan ketika kalian itu wawancara, kemudian mendatangi sejarah, tempat-tempat sejarah lokal tadi gitu. Dan tidak kalah pentingnya sebenarnya bukan hanya sekedar yang teori saja gitu ya, kan teorinya ya tadi laporannya bagus, videonya bagus gitu, tetapi kalau dari itu semuanya sudah bagus namun akhlaknya tidak bagus, itu juga tidak akan bagus, karena tujuan P5 itu proyeknya itu kan profil Pancasila. Nah, di profil Pancasila apa yang diharapkan? Itu terutama mempunyai akhlak yang bagus, yang bermoral ya. Mereka disantun, punya semangat yang tinggi, punya disiplin yang tinggi, itu yang paling diharapkan. Jadi tidak malas-malasan, kemudian meninggalkan sholat dan sebagainya. Nah, itu yang paling tidak disukai. Jadi kedepannya komposisinya makanya kalau ternyata apa yang dicanangkan di P5 itu bisa dilaksanakan dan nanti sampai dia ke rumah tangga sampai dewasa tetap melakukan hal-hal yang baik seperti yang dicontohkan oleh datu-datu, oleh yang para pejuang-pejuang bahari gitu ya. Nah, itu maknanya di situ. Pertanyaan sudah habis. Mari kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami mewawancarai koordinator 1, kami pun mewawancarai teman sebaya kami, yaitu Arif dan juga Ragil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan saya Siti Fatimah dan saya Laili Kuntur. Di samping saya, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Fadilah, saya bisa dipanggil Arif. Nah, saya berasal dari kelas 11 1A. Perkenalkan nama saya Muhammad Al-Kasa, saya bisa dipanggil Ragil dan saya dari kelas 11 1A. di sini izinkan kami bertanya untuk radio, bagaimana pendapatnya tentang tema kali ini? Kalau pendapat saya dari tema kali ini sebenarnya sangat bagus juga, karena saya dari sini, jadi saya jadi tahu kalau misalkan di luar sana banyak rumah perjuangan ataupun sejarah lokal yang ada di sana. Terima kasih. Untuk Arif, apa yang kamu sukai tentang P5 kali ini? Oke, tentunya banyak hal yang bisa saya sukai dari adanya K5 kali ini. Nah, kita belajar K5 kali ini mengenai tema Bhinneka Tunggal Ika, yaitu topik sejarah lokal. Nah, adanya sejarah lokal ini memberikan kita pengetahuan mengenai sejarah-sejarah yang ada di Kalimantan Selatan sendiri ya kan khususnya. Nah, dari adanya itu kita bisa mengetahui ini yang awalnya kita tidak mengetahui apa saja sih sejarah yang peninggalan-peninggalan sejarah apa saja sih yang ada di Kalimantan Selatan itu sendiri. Sehingga nantinya dari adanya K5 kali ini kita bisa mengetahui apa saja peninggalan sejarah yang ada pada K5 kali ini, dan kita bisa belajar apa saja makna-makna dari adanya sejarah-sejarah tersebut gitu. Ya, nantinya kita bisa nambah pengetahuan ya kan, karena pengetahuan itu adalah kunci kesuksesan. Terima kasih atas jawabannya. Kami tutup wawancara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.